Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audia Nurrahma Anam dengan NIM 513325087. Di sini saya akan mempresentasikan itu talent Cephalon. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan talent Cephalon. Cerebrum. Telencephalon sendiri itu merupakan bagian terbesar dari otak. Dari ot Merupakan bagian terbesar dari otak dan berperan sebagai pusat aktivitas sadar tertinggi manusia. Terus telencephalon sendiri menjadi dua, dibagi dua hemisfer, jadi dua hemisfer. Terus dianya itu dilewati oleh visura sagittalis atau longitudinalis cerebri. Di sini hemisfernya itu terbagi menjadi dekstra atau sinistra. Tiap hemisfernya itu secara anatominya identik. Secara fungsionalnya ada perbedaan dominasi antara dekstra dan atau sinistra. Di sini ada hemisfer. Terus di sini ada dibagi menjadi tiga bagian, yaitu korteks cerebri yang terdapat pada isi badan sel dan pusat tertinggi. Korteks cerebri sendiri yaitu lapisan terluar yang keluar kaya akan badan sel sarafnya atau substansia grisea. Terus di sini ada substansia alba atau sentrum semi oval, isi akson atau serat atau fiber. Di sini terdapat serat komisura yaitu penghubung antara kanan dan kiri, contohnya callosum. Terus ini ada serat asosiasi penghubung satu sisi, ya. Dan yang terakhir di sini ada serat proyeksi penghubung antara atas dan bawah. Terus yang ketiga di sini ada basal nuklei atau basal ganglia. Kum- Mereka sendiri kumpulan badan sel substansia grisea tadi. Di bawah substansia alba atau subkortikal. Dan itu berperan penting dalam pengatur gerakan. Di sini ada nukleus caudatus, claustrum, nukleus amygdala. Terus ini ada globus pallidus, putamen dan glob, putamen dan globus pallidus disebut dengan nukleus lentiformis. Terus di situ di sini yang pertama ada yang pertama di sini ada gyrus presentralis, yang kedua di sini ada sulcus presentralis, ini sulcus garis itu, terus di sini ada yang ketiga itu ada gyrus frontalis superior, ini dua ini frontalis superior, terus yang keempat itu ada sulcus centralis, ini sulcus centralisnya, garis itu. Terus di sini ada yang kelima yaitu ada gyrus frontalis medius, yang keenam ada gyrus frontalis inferior,
Yang ketujuh ada ramus ascendens. 8 ada ramus horizontal. Dan yang kesembilan itu ada ramus posterior. 6, 7, 8, 9 itu kalau digabung menjadi sulci lateralis. Terus yang ke-10 yaitu ada gyrus temporalis superior. Yang ke-11 ada gyrus temporalis medius yang berada di tengah. Terus ada gyrus temporalis inferior. Nih, yang nomor 12. Sedangkan yang nomor 13-nya itu di sini ada lobus parietalis. Yang ke-14-nya ada sulcus post postcentralis. Yang ke-15 ada gyrus postcentralis. 16 ada gyrus supramarginalis. Yang ke-17 ada gyrus angularis. Yang ke-18 ada lobus occipitalis. Yang ke-19 ada cerebellum. Yang ke-20 ada viscera horizontalis cerebri. Dan yang terakhir 21 ini yaitu medulla oblongata. Ini medulla oblongata. Nih di sini ada genum. Terus ini tadi yang putamen globus pallidus. Ini kalau dijadikan satu namanya yaitu lentiform nucleus. Terus ini ada insular cortex, ada thalamus ini di tengah-tengah ini. Terus di sini ada choroid plexus. Ini cerebellar hemisfernya itu yang ini. Terus ini vermis of cerebrumnya. Nih vermisnya di tengah-tengah ini yang gede ini. Terus di sini ada gambar yang pertama itu yang ini sebelah kiri. Itu dianya yang pertama ada corpus callosum. Ini dia corpus callosum. Yang kedua ada caput nuclei caudati. Ini. Terus yang ketiga ada kapsula interna. Yang keempat ada putamen. Ini putamen yang tengah ini yang agak oranye ini. Terus yang kelima ada bulbus pallidus. Yang keenam di sini ada commissura anterior. Yang ketujuh ada tractus opticus. Yang kedelapan di sini ada corpus amygdaloideum. Yang kesembilan di sini ada cornu inferius ventriculi lateralis. Yang ke-10 di sini ada ventriculus lateralis. Yang ke-11 di sini ada septum pallidum, pale, pellucidum. Terus yang ke-12 di sini ada lobus insularis atau insula. Yang ke-13 ini lobusnya yang di tengah-tengah ini. Terus yang ke-13 di sini ada kapsula eksterna. Yang ke-14 ada kolom opornikis. Yang ke-15 recessus supraopticus. Yang ke-16 ada infundibulum. Terus untuk yang gambar di sampingnya ini ada, ini yang pertama ada Genu corpulis calosi, yang kedua di sini ada Caput caudati, yang ketiga itu ada putamen. Terus di sini yang ketujuh ada talamus, yang keenam ini ada corpus, eh, yang keenam ini ada ventriculus tertius. Yang ke-16 ini ada kapsula eksterna.
Yang ke-20 ini ada cornu posterior, posterius ventriculi lateralis. Terus untuk yang ini, yang pertama itu sulcus centralis, ini di tengah-tengah tadi tuh garisnya. Yang kedua ada gyrus presentralis, ini. Yang ketiga ada sulcus presentralis. Yang keempat ada lobus frontalis. Yang kelima ada ramus ascendens anterior sulci lateralis. Yang keenam ada sulcus horizontalis anterior sulci lateralis. Yang ketujuh ada sulcus lateralis. Yang kedelapan ada lobus temporalis. Yang kesembilan ada lobus parietalis. Yang kesepuluh ada gyrus pocentralis. Yang kesebelas ada sulcus pocentralis. Yang ke-12 ada lobus occipitalis. Yang ke-13 terakhir ini ada cerebellum. Terus untuk ini sendiri yang pertama itu tuh ada sulcus circularis insulae. Sini yang pertama ada sulcus circularis insulae, yang ini ada 5A. 5A sendiri itu operculum frontal. Ini 5A, yang 5B-nya itu operculum frontoparietal. Sedangkan yang 5C-nya itu ada operculum temporal. Terus yang kedua ini ada gyrus longus insula. Yang ketiganya ini ada giri brevis insula. Yang keempat ada limen insula. Terus di sini korteks cerebrum. Ini dibagi terdiri atas lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis, dan yang terakhir ada insula Rayleigh atau lobus centralis. Tiap lobus itu ada kumpulan gyrus dan sulcusnya sendiri. Terus di sini ini sulcus centralis. Ini sulcusnya berada di tengah-tengah ini. Terus ini ada gyrus presentalis, sulcus presentalis. Ini gyrusnya yang di tengah-tengah, sedangkan yang sulcusnya itu garis ini antara gyrusnya sendiri. Ini, ini yang tadi sulcus lateralis atau silvius lateralis itu nih. Dannya ada ramus anterior, kalau dipecah itu menjadi ramus anterior, ramus ascendens, dan ramus posterior. Posterior ini ascendens, ini yang tengah-tengah dan ini. Ini ada incisura preoccipitalis ini di belakang, terus ini ada polus temporalis. Ini ada hemisferum cerebri atau telencephalon. Nih dia di sini ada lobus frontalis ini. Terus di sini ada lobus temporalis ini yang berada di agak bawah ini. Terus lobus parietalis dan yang terakhir ada lobus occipitalis. Ini cerebellum atau metencephalon.
Sini ada pons mesencephalonnya sendiri, terus di sini ada medula oblongata, mes- melencephalonnya. Baik, di sini ada lobus frontalis. Lobus frontalis kalau dilihat dari lateralnya, yang pertama itu ada gyrus parietentalis atau area 4. Area 4 itu luas. Terus di sini ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Terus di sini ada pars opercularis. Di sini ada pars pars triangularis area 44 atau 45, Brodmann atau area Broca AB. Yang ini ada pars orbitalis. Ada Sulci dan Brodmann areanya. Nah, ini lobus frontal. Ini kalau dilihat dari inferiornya itu ada gyrus rectus, gyrus orbitalis. Kerjanya dibagi menjadi medialis, gyrus medialis, lateralis, anterior, dan posterior. Di sini ada sulcus olfactorius, yaitu antara gyrus rectus dan orbitalis medialis. Di sini ada lobus frontal, yaitu di sini yang pertama itu ada cortex premotor, yaitu terletak di wilayah depan gyrus presental, Brodmann area 6. Terus di sini ada korteks prefrontal, yaitu wilayahnya yang luas dari frontal lobe anterior ke area premotor. Terus di sini ada Broca, area Broca yaitu motor speech. Di sini ada lokasinya yaitu di gyrus frontal inferior di belahan dominan dan biasanya kiri. Di sebelah kiri dan ini area Broadman 44 dan 45. Sedangkan di sini ada motor cortex primer yaitu terletak di gyrus presental area Broadman 4. Ini area Broadman 4 tempat ini terus ada bidang motor ada bias medius memang ini ada gyrus transversus field ini yang tengah ini. Di sini ada lobus parietal. Jika dilihat dari lateral, di sini ada gyrus postcentralis atau area 3, 1, 2, dan di sini ada lobus parietalis superior, lobus parietalis inferior. Di sini ada gyrus supramarginalis atau area 22 sampai 40, area Wernicke, dan di sini ada gyrus angularis atau area 39. Ini bagian medial cortex cerebri.
Yang pertama yaitu ada gyrus frontalis superior frontal, lobus paracentralis parietalis, procuneus occipitalis. Yang kelima ada gyrus lingualis occipitalis, yang keenam ada gyrus gingulu atau fronicat dalam kurung limbik system. Sini ada gyrus parahipokampus yaitu tampak kok dari tampak korpus kalosumnya. Ini potongan sagital otak. Ini ada korpus kalosum. Yang di tengah ini ada talamus. Ini ada ventriculus tertius. Ini ada komisura anterior. Ini yang kecil ini. Terus yang merah ini ada plexus choroideus di ventral 3. Ini ada komisura habenularum. Ini ada lateral ventricle. Ventricle lateralnya di sini cavity-nya itu dari belahan otak. Terus ini ada foramina interventrikular, yaitu menghubungkan ventrikel lateral dan ketiganya. Terus ini ada ventrikel ketiga, yaitu rongga diencephalon. Ini medulanya, medula oblongata, ini pons, cerebellumnya yang itu otak kecil. Ini ventrikel keempat. Terus ini ada kanal pusat medula. Ini ada saluran air otak di otak tengahnya. Ini ada sulcus dan gyrus tampak medial. Ini ada gyrus cinguli, ini ada precuneus, cuneusnya sendiri, ini corpus callosum ini yang di tengah ini warna putih. Terus ini ada commissura anterior, ini formix, ini yang ini, terus ini ada gyrus parahipokampalis. Sini corpus callosum itu yang pertama ada genu, yang kedua ada rostrum, yang ketiga ada truncus, yang keempat ada splenium. Ini area Brodmann, cortex cerebri. Brodmann membagi area-areanya pada korteks menjadi 52 area sesuai fungsinya sendiri. Masing-masing area di korteks cerebri mempunyai fungsi khusus seperti pusat sensoris, pusat motoris, pusat penglihatan, serta pusat pendengaran dan lain-lainnya. Terus ini area motorik, korteks motorik primernya merupakan area motorik primer yang bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan voluntar, mengontrol fungsi motorik pada area somatomotorik di gyrus presentralis, yaitu area Brodmann 4, dan yang terakhir ada homunculus. Sini ada area motorik yang pertama korteks premotorik yaitu pada anterior gyrus presentalis yaitu Brodmann 6 di sini. Terus ada fungsinya itu untuk mengontrol gerakan yang kompleks. Terus di sini ada area motorik yaitu area mata di frontal. Yaitu area mata frontal pada anterior cortex paramotorik Brodmann 8. Di sini fungsinya untuk mengontrol gerakan mata yang disadari terutama saat mengikuti objek bergerak. Ini area motoriknya yang ketiga yaitu area Broca pada hemisferium cerebri sinistra yaitu Brodmann 44 dan 45. Fungsinya sendiri untuk mengatur pengeluaran suara seperti berbicara atau motor speech. Yang ini ada rusaknya yaitu apasia motorik.
Di sini area sensoriknya terlibat dalam penerimaan rangsangan secara sadar pada lobus parietal, temporal, dan occipital, diterima oleh area korteks dan motorik. Area sensoriknya itu korteks somatosensorik primer yaitu yang terletak di sepanjang gyrus bawah ventralis yaitu Brodmann 312 ini. Terus fungsinya sendiri untuk menerima rangsangan sensorik umum yang disadari seperti nyeri, suhu, raba, dan tekan dan proprioseptif. Ini area sensorik yang kedua yaitu ada area asosiasi somatosensorik terletak pada korteks somatosensorik primer yaitu Brodmann 5 dan 7 ini. Yang dilingkari ini fungsinya sendiri yaitu untuk mengingat pengalaman yang telah berlalu. Sini ada area sensorik yang ketiga yaitu area visual primer. Di dalamnya sendiri ada sulcus calcareus bagian posterior dan medial lobus occipital. Fungsinya sendiri yaitu untuk menerima informasi penglihatan yang ditangkap oleh retina. Terus area sensorik yang keempat berada pada area asosiasi visual yaitu Brodmann 18 dan 19. Kelanjutan ini kelanjutan dari informasi visual yang diterima area visual primer. Proses visual kompleks diteruskan ke lobus parietal dan temporal. Lalu di sini area korteks yang kelima ada korteks auditorik primer. Itu Broadbandnya di 41 dan 42 fungsinya sendiri untuk sadar adanya suara dan letaknya berada pada superior lobus temporalis. Temporal ini yang dibulatin yang 41 dan 42. Area sensorik yang keenam yaitu area asosiasi auditorik Brodmann 22 pusat area Wernicke. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengenali dan memahami perkataan. Letaknya sendiri berada pada posterior cortex auditorik primer. Ini yang di tengah-tengah, nomor 22, jadi di pusat area Wernicke. Terus untuk area sensorik yang terakhir di sini ada Kostek Gustra Gustarorik yaitu Brodmann 43. Ini yang di tengah warna hijau ini. Fungsinya sendiri untuk menyadari adanya rangsangan kecap. Oh, di sini ternyata masih ada area sensorik lagi, teman-teman. Di sini yang kedelapan ada korteks vestibular, letaknya sendiri di bagian posterior insula, di profunda sulcus lateralis atau sylvie. Yang kesembilan, korteks olfaktorik, yaitu menghubungkan ke sistem limbik. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengenali adanya rangsangan bau. Nervus olfaktori atau yang disebut dengan NI menyalurkan rangsangan ke korteks olfaktorik. Gangguan pada area cerebrum yaitu ada apsian sensorik yaitu gangguannya gang, terdapat gangguan pendengaran akibat kerusakan korteks pendengaran sensoriknya sendiri itu Wernicke. Terus ini ada apsia motorik. Gangguan sendiri fungsinya bicara, gangguan fungsi bicara. Karena kerusakan di area Brodmann 44 dan 45 yaitu Broca. Afasia konduksi yaitu gangguan komunikasi akibat kerusakan hubungan antara korteks pendengaran sensorik dan pusat bicara motoris. Anomik afasia sendiri yaitu keadaan kehilangan kemampuan untuk mengenal perkataan. Area Brodmann-nya dua-dua yaitu Wernicke. Di sini ada aleksia, keadaan sendiri kehilangan kemampuan untuk membaca, itu gyrus angular. Nih substansia alba yaitu dia itu berisi saraf-saraf yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai bagian otak. Ini dibagi menjadi tiga saraf yaitu saraf kommissura itu menghubungkan hemisfer kanan dan kiri. Contohnya corpus callosum. Terus ini ada serat asosiasi yaitu menghubungkan area dalam satu hemisfer
Yang ketiga di sini ada serat proyeksi, yaitu menghubungkan korteks cerebri dengan struktur otak bawah dan medula spinalis. Ini serat komisurannya, yaitu yang pertama ada corpus callosum, tampak medial. Ini ada genu corceps minor, splenium corceps major, truncus radiation, rostrum. Yang kelima ada lamina terminalis caudal seperti septum pellucidum, fornix cerebri. Yang keenam ada crus depan splenium, yang ketujuh ada truncus berada di tengah. Ini ada yang kedelapan ada kolumna max hypothalamus. Ini fornix cerebrinya itu yang ini di tengah. Yang ditunjuk warna merah. Ini ada yang kedua ini ada komisura anterior yang ke 10 yaitu dorsal. Terletak di dorsal dari lamina terminalis di ventral da- di ventral dari corona fornix. Dianya menghubungkan tractus olfactorius dextra atau sinistra. Di sini ada komisura posterior yaitu bagian dari diencephalon yaitu epithalamus. Dia ini terletak di atas tektum mesencepali. Terus ventral dari pineal body. Nih, pineal body di sini. Terus di sini ada syarat asosiasi. Dianya itu penghubung antara area pada satu hemisfer yang panjang maupun pendek. Contohnya pendek yaitu fiber atau fibrae arcuate. Contoh panjangnya itu yang pertama fasciculus longitudinalis, yang kedua ada fasciculus ungulatus, yang ketiga ada cingulum dan lain-lainnya. Sini yang terakhir ada syarat proyeksi, yaitu penghubung antara area di sistem saraf pusat yang beda tingkatan. Yang pertama sini ada jaras ascendens sensorik, jaras descendens motorik, contohnya ya seperti tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus dan lain-lain. Baik, di sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin tidak. Baik, mungkin saya cukupkan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, kurang lebihnya. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Yumna Salsabila dengan NIM 51300250049. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diencephalon.
Jadi di sini diencephalon itu merupakan bagian dari otak. Encephalon itu nanti ada empat, ada thalamus, hipotalamus, dan subthalamus dan epitalamus. Yang pertama, kita akan membahas thalamus terlebih dahulu. Jadi thalamus ini dia bagian terbesar dari diencephalon. Kemudian bagian medialnya itu dibatasi oleh ventriculus 3. Kemudian di bagian superiornya dibatasi oleh fornix dan ventricle lateral. Di bagian inferiornya itu lanjut jadi tegmentum mesencephaly. Ini untuk bagian inferiornya, tegmentum mesencephaly. Kemudian bagian lateralnya dibatasi berkas substansia alba atau kapsula interna. Nah, organ relay semua jarum sensori kecuali olfaktorius itu organ relay itu mencari posisi yang mana yang tepat. Kemudian di sini ada topografi dari talamus. Pertama di bagian ventralnya itu ada hipotalamus. Kemudian di bagian medialnya itu ada adheasio interthalamica atau massa intermedia. Yang ini. Ini kan talamus. Di bagian ventral di bagian medialnya itu ada adheasio interthalamica atau massa intermedia. Kemudian di bagian dorsomedialnya itu ada stria medullaris. Yang ini yang seperti lipatan itu. Kemudian stria medullaris ini bagian dari sistem, jadi talamus itu juga terlibat dalam sistem limbik. Nah, sistem limbik ini sistem otak untuk mengontrol emosi. Kemudian di bagian anterior polnya itu akan menuju sampai foramen interventrikular atau di bagian ini interventrikular foramen. Kemudian di bagian lateralnya itu ada internal kapsul. Ini merupakan bagian dari nucleus caudatus. Kemudian untuk ini itu tadi gambar ini merupakan gambaran pada kadavernya. Ini talamus. Kemudian ini massa intermedianya. Dan ini ada stria medullaris thalamus. Kemudian di sini ada interventricular foramen. Ini merupakan talamus. Di sini talamus, terus ini hipotalamus, ini talamus. Terus ini merupakan massa intermedianya. Kemudian sulcus hipotalamus itu yang ini. Ini sulcusnya hipotalamus. Nah, kemudian yang gambar yang ada warnanya ini merupakan bagian dari diencephalon. Jadi yang ini itu kan ada
hipotalamus. Dan dalamnya hipotalamus itu dia ada massa intermedia. Kemudian di sini ada epitalamus, ada stria medullaris thalamus, terus habenular nucleus, posterior commissure, sama epiphysis. Kemudian di bagian sini itu ada hipotalamus, yang dimana ada sulcus hipotalamus, lamina terminalis, optic recess, optic chiasm, infundibular recess, hipofisis, neurohipofisis, tuber cinerum, dan mammillary body. Kemudian kemudian ini merupakan struktur dari talamus atau anatomy of the thalamus. Jadi yang pertama, talamus itu bagian terbesar dari diencephalon. Terus hampir semua bagian dari talamus itu dia nanti punya hubungan resi resiprokal. Jadi dia bakal saling berkaitan sama korteks cerebri. Nah, nanti talamus ini akan dibagi menjadi 3. Menjadi 3 kelompok, itu ada anterior, medial, dan lateral. Ini dibagi menjadi 3 kelompok nukleus. Kemudian nanti akan dipisahkan oleh internal medullary lamina atau lamina medullaris interna. Kemudian di dalam lamina intermedullaris lamina di dalam internal medullary lamina itu akan ada nukleus intralaminaris atau intralaminar nucleus. Kemudian di bagian lateral talamus itu nanti akan ada yang namanya nukleus reticularis, atau bahasa Inggrisnya itu reticular nucleus. Nah, kemudian ini merupakan gambaran talamusnya. Yang ini merupakan nukleus anterior talamusnya. Kemudian di bagian sini ini ada nukleus medialnya. Kemudian di bagian sini itu ada nukleus ventralnya. Dan di nukleus ventral ini ada ventral anterior nucleus atau VA. Kemudian ada ventral lateral nucleus atau VL. Kemudian ada ventral intermediate nucleus atau VIM. Kemudian ada ventral posterolateral nucleus atau VPL. Kemudian yang terakhir ada ventral posteromedial nucleus atau VPM. Kemudian di bagian talamus ini yang menonjol, ini ada dinamakan pulvinar, atau dia di bagian belakang talamus atau bokongnya talamus. Kemudian di bawahnya pulvinar ini terdapat medial geniculate body atau corpus geniculatum medialis. Corpus
Geniculatum medialis atau singkatannya itu CGM. Kemudian yang ini merupakan korpus geniculatum lateral atau singkatannya yaitu CGL. Kemudian ini eh, kemudian di sini nanti di bagian depan ini untuk berpikir. Ini merupakan area 9 dan 10. Nah, nanti yang nukleus medial ini akan nyambung sama korteks anterior. Kemudian yang pink ini akan nyambung sama ini ventro anterior ini untuk premotor cortex. Terus yang merah ini akan nyambung sama ini ventrolateral ini. Kemudian posterolateral ini akan nyambung sama sini untuk somatosensori. Kemudian di bagian ini untuk melihat ini lateral geniculatum. Kemudian ada yang ini auditory cortex, dia akan nyambung sama ini. Nah, di sini talamus ini terdapat 3 kelompok nukleus. Pertama, kelompok nukleus spesifik. Jadi anteriornya itu ada corpus mamillare dan hippocampus. Itu nanti akan masuk ke gyrus cingulatum. Kemudian ventroanterior dan ventrolateralnya itu nanti akan ke globus pallidus dan cerebellum. Kemudian bagian VPL dan VPM-nya itu kontaknya itu nanti dengan lobus parietalis. Oh, untuk yang VA sama VL ini nanti dia itu ke lobus frontalis, fungsinya itu di globus pallidus dan cerebellum. Kemudian yang VPL sama VPM ini dia kontaknya dengan lobus parietalis, itu fungsinya untuk aferens somatik. Nah, ini nukleus talamus. Ini merupakan adheasio interthalamica. Ini merupakan ventriculus. Ini ventriculus tertius. Ini ada pulvinar. Ada corpus geniculatum lateral atau CGL. Ini CGM. Nah, jadi nukleus thalamus yang terus di sini ada lamina medullaris interna, kemudian ada nukleus reticularis atau intralaminaris, ada nukleus reticulatus. Nah, ini merupakan skema potongan melalui talamus. Di sini yang warna merah ini merupakan nukleus ventrolateral, kemudian yang warna biru itu nukleus medialis atau nukleus medial, terus yang kuning itu merupakan nukleus anterior. Di
Nah, di sini ini ada untuk singkatan-singkatannya ini CM merupakan nukleus centromedianus, itu yang ini. Kemudian ada LD itu nukleus lateral dorsalis, itu yang ini. Kemudian LP nukleus lateralis posterior, yang ini. Kemudian ada nukleus medial, itu yang M. Kemudian ada MD atau nukleus medialis dorsalis, yang ini. Ada VA nukleus ventralis anterior, ada ventralis intermediate itu yang ini, terus VL bagian lateral nukleus, terus VP itu dia ada posterolateralis, terus kemudian ada VPL itu ventrolateralis ventralis posterolateralis, kemudian ada VPM itu dia nukleus ventralis poster medialis. Nah, ini tadi corpus caniculatum medial et lateral itu di bagian nomor 15, 1 dan 4. Kemudian terkait dengan colliculu inferior et superior di nomor 16 dan 4. Kemudian ini untuk gambar kalau di kadaver. Nah, kemudian yang kedua ini ada kelompok nukleus non-spesifik. Di sini yang pertama ada intralaminar, termasuk sentomedian yang menghubungkan formatio reticularis, basal ganglia, sistem limbik dengan cortex cerebri, corpus corpus striatum. Dan yang kedua ada retikular. Ini menghubungkan impuls talamus, korteks cerebri dengan talamus. Nah, di sini ada susunan nukleus ganglia basalis. Nanti nukleus caudatus dengan putamen ke striatum, kemudian globus pallidus itu sama putamen nanti nukleus. Jadi nukleus lentiformis, kemudian striatum dan nukleus lentiformis ini nanti akan menjadi corpus striatum. Kemudian di sini nanti ada claustrum corpus amygdaloidum nanti akan menjadi nukleus basalis atau ganglia basalis. Nah, kemudian yang ketiga ini kelompok nukleus asosiasi. LD atau nukleus lateral dorsalis nanti menghubungkan hipokampus dengan korteks cingulatum. Kemudian MD atau nukleus medialis dorsalis itu nanti akan menghubungkan olfaktorius, sistem limbik dengan korteks prefrontal. Kemudian LP atau nukleus lateralis posterior dan pulvinar thalami ini akan menghubungkan colliculus superior dan korteks somatosensorik et visual auditorius dengan korteks sensorik lobus parietalis. Kemudian ini bagian ventral anterior nukleus. Nanti VAPC ini menuju globus pallidus internal.
Kemudian yang magnocellular part atau VAMC itu menuju pars reticulata of the substantia nigra. Kemudian di ventrolateral nucleus ini lebih ke belakang lagi. Ini untuk mengontrol mata dan keseimbangan. Nah, pars oralis atau VLO, pallidal and nigral afferens, kemudian pars medialis, VLM, pallidal and nigral afferens, kemudian pars caudalis atau VLC, itu ke contralateral dentat nucleus, kemudian yang keempat ada reciprocal connection with the primary motor cortex. Dan ini di bagian ventral posterior nucleus. Yang pertama ada VPL itu nanti dia akan ke spinothalamic tracts dan medial lemniscus. Kemudian VPM-nya itu ke trigeminothalamic sama nucleus solitarius dan vestibular nucleus. Kemudian yang kedua ini ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan bagian di ensefalon, bagian paling ventral. Ini hipotalamus. Ini ya teman-teman, hipotalamus itu. Hipotalamus. Nah, di bawah talamus, di bawah sulcus, hypothalamus. Kemudian lantai dan bagian inferior dinding lateral ventricle tertius. Kemudian pada dasar otak, bagian hipotalamus itu dikelilingi oleh chiasma opticum. Ini chiasma opticum. Ractus opticum dan crus cerebri. Terus di antara batas rostral crus cerebri itu corpus mammillaris, nucleus mammillaris, hypothalamicus. Nah, ini untuk bagian hipotalamus, ini contoh potongan sagittal mediannya. Nah, ini hipotalamus, di bagian caudal chiasma opticum itu ada tuber cinerum. Ini tuber cinerum. Kemudian di bagian ujung tuber cinerum itu ada infundibulum. Ini infundibulum yang melekat pada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu ada sella turcica sphenoidalis dan secara sitologis itu ada hipofisis anterior atau adenohipofisis dan hipofisis posterior, neurohipofisis.
Dan ini nukleus hipotalamus, ada area preoptik, itu ada nukleus preoptik medial dan preoptik lateral. Kemudian area supraoptik di bagian anterior ada nukleus paraventrikular, nukleus anterior, nukleus suprachiasmaticus, dan nukleus supraoptik. Kemudian di bagian area tuber atau intermediate itu ada nukleus dorsomedial, nukleus ventromedial, dan nukleus arcuata. Kemudian ada area mamillaris, bagian posteriornya itu ada nukleus posterior dan nukleus mamillaris. Ini untuk nukleus hipotalamus di bagian lateral zone itu ada nukleus preoptik lateral, bagian dari nukleus supraoptik, nukleus lateral, nukleus tuberomamillaris atau TMN. Terus ada area preoptik, itu ada involve in the motivational aspect of male sexual behavior, dan nukleus preoptik lateral itu untuk menginisiasi tidur, neuron GABA menghambat neuron histaminergik di TMN. Kemudian ini merupakan area supraoptik. Nukleus paraventricularis itu ada dua tipe sel, ada parvoseluler dan magnoseluler. Kalau parvoseluler itu medialnya CRH, dorsal dan ventralnya proyeksi ke medula oblongata dan medula spinalis. Beberapa neuron itu sekresi oksitosin dan vasopresin. Dan untuk magnoseluler itu dua populasi sel, yaitu sekresi oksitosin dan vasopresin. Nah, ini area supraoptik. Nukleus supraoptikus, yang pertama ada oksitosin dan vasopresin, ada traktus hipothalamo-hipofisis, itu hipofisis posterior atau neurohipofisis. Kemudian ini nukleus suprachiasmaticus. Untuk kontrol irama sikardian dan siklus bangun tidur, bagian inputnya itu sel ganglion retina melalui traktus retinohipothalamikus dari chiasma opticus. Untuk bagian area tuberalnya di sini, di tuberal region. Ini area mamillaris itu di sini. Nah, hipotalamus itu dibagi tiga regio. Regio anterior itu ada nukleus suprachiasmatic, supraoptik, dan paraventrikular. Terus di bagian regio tuberal itu ada nukleus dorsomedial, ventromedial, dan arcuata. Terus regio posterior itu ada nukleus mamillaris posterior dan posterioris. Nah, kemudian ini ada subtalamus. Subtalamus itu letaknya ada di inferior talamus dan inferolateral dari hipotalamus. Struktur ini mempunyai hubungan yang penting dengan corpus striatum melalui fasciculus subthalamicus, indirect pathway basal ganglia. Impuls dari striatum itu ke globus pallidus pars externa, kemudian menuju ke nukleus subthalamicus, kemudian globus pallidus pars interna baru ke talamus. Kemudian nukleus subthalamus ini berperan penting dalam mengatur aktivitas otot, kemudian berbentuk seperti lensa biokonveks. Dan yang terakhir ini membahas tentang epitalamus. Terdiri atas struktur nukleus habenularis dan korpus pineal. Nukleus habenularis ini terdiri atas kelompok kecil neuron tepat di medial facies posterior talami. Sabut-sabut aferentesnya berasal dari nukleus amigdala dan area septalis di lobus temporalis melalui stria medullaris talami. Kemudian sabut stria medullaris talami yang menyilang linea mediana dan mencapai nukleus habenulari kontralateral disebut komissura habenulari. Nah,
Epitalamus ini di korpus pineal, mirip kerucut. Ini korpus pineal yang melekat pada diencephalon melalui tangkai korpus pineal. Korpus pineal ini menonjol ke bagian posterior. Nah, basis tangkai mempunyai cekungan yang melanjutkan diri sebagai rongga ventriculus 3. Bagian superior basis tangkai korpus pineal berisi komisura habenular. Kemudian bagian inferiornya berisi komisura posterior. Ini untuk gambarnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sepertinya cukup. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya mau Lydia Najwa Pratiwi dengan NIM 513002553. Saya akan menjelaskan tentang mesencephalon. Saya akan share screen terlebih dahulu. Mesencephalon ini terdiri atas dorsal dan ventral. Bagian dorsal aqueductus cerebri dan tectum corpora quadrigemina, colliculus superior dan inferior. Ventral aqueductus cerebri, pedunculus cerebri, dan tegmentum crus cerebri. Kemudian permukaan ventral atau basis terdiri atas pedunculus cerebri, fossa interpeduncularis, dan nervus oculomotorius 3. Untuk permukaan dorsal yaitu corpora quadragimina atau colliculus superior dan inferior, dan nervus cochlearis 4. Kemudian tegmentum ventral dari aqueductus sylvii berisi nukleus nervus 3, 4, dan 5, serat-serat proyeksi, FLM, lemniculus medial, lemniculus lateral, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, di sini nomor 1 ini adalah kapsula interna yang 36 stira terminalis et vena thalamus striata. Ini nucleus lentiformis. Ini trigonum habenular. Ini corpus pineal. Ini corpus geniculatium medial. Ini colliculus superior. Ini pedunculus cerebri. Ini colliculus superior. Nervus
Toklearis atau nervus keempat, nervus trigeminus atau nervus kelima, pedunculus cerebralis superior. Yang kedua tiga ini pedunculus cerebralis inferior. Ini pedunculus cerebralis medius. Plexus choroideus ventriculi quarti. Tuberculum gracile. Kolum ini columnae fornicis. Ini kaput nuklei caudati. Ini kapsula interna. Yang ini lamina effixa. Yang ke-28 ada ventriculus tertius. Yang ke-29 ada pulvinar thalami. Yang ke-8 ada opus amygdaloideum. Ini ada basium colliculi inferioris. Kemudian ada venulum veli medullaris superioris. Kemudian ada velum medullaris superius. Ada colliculus facialis. 34 ada stria medullaris. Ada trigonum nervi hypoglossi. Dan yang terakhir ada nervus accessorius atau nervus ke-11. Tektum dorsal dari aqueductus sylvii terdiri dari 4 tonjolan corpora quadragemina, yaitu dua colliculi superior dan dua colliculi inferior dengan dua buah tangkai atau brachium, yaitu brachium colliculus inferior ke CGM dan brachium colliculus superior ke CGL. Untuk basis mesencephalon yaitu terdiri dari clus cerebri yang di dalamnya tersusun atas pedunculus cerebri, fossa interpeduncularis, dan substantia pertovora posterior dan substantia nigra. Kemudian mesencephalon yaitu setinggi colliculus inferior. Di colliculus inferior yaitu proyeksi ascendens sistem akustik atau pendengaran, serabut pendengaran ascendens dari semniscus lateralis ke colliculus inferior ke nucleus geniculatium medial thalamus ke korteks pendengaran lobus temporal. Kemudian nukleus toklearis dalam substansia Grisea centralis, posterior FLM, dan serabut mengelilingi substansia Grisea centralis tepat inferior dari colliculi inferior. Untuk nukleus trigeminus mesencephaly yaitu ada lateral aqueductus cerebri. Ini tadi substansia nigra. Selanjutnya mesencephalon setinggi colliculus inferior. Decussatio pedunculus cerebelli superior ya ada tegmentum anterior aqueductus cerebri berjalan prestal dan berakhir pada nukleus ruber. Untuk substansia nigra ada subnukleus pars compacta dan reticulata. Pars compacta yaitu neuron berpigmen melanin dan sintesis dopamin. Untuk proyeksi pars compacta
Ada nukleus caudatus, putamen yaitu mengontrol gerakan volunteer atau postur tubuh dan otot. Untuk pars reticulata homogen secara fungsional dengan segmen internal globus pallidus. Untuk crus cerebri yaitu Tractus descendens, corticopolintin, corticospinal, dan corticobulbar. Untuk corticobulbar berakhir di dalam atau dekat nukleus kranial motorik. Untuk corticopontin berakhir di nukleus pontin. Untuk selanjutnya yaitu mesencephalon, yaitu setinggi kolikuli superior. Kolikuli superior yaitu bagian dari refleksi visual. Refleksi visual itu adalah gerakan mata, kepala, dan leher terhadap rangsangan visual. Untuk aferen utama yaitu nervus opticus, korteks visual, dan tractus spinocerebellis. Ada juga refleksi cahaya yaitu oleh nukleus parietal, lateral colliculus superior ke nukleus Edinger Westerner dan nervus oculomotorius. Untuk mesencephalon ya pada setinggi colliculus superior, lemniculus medial, spinal, dan trigeminal, pita melengkung posterior substantia nigra. Untuk nukleus ruber yaitu ada substansia nigra, kemerahan yaitu vaskularisasi dan pigmen yang mengandung besi. Menerima eferen dari korteks cerebri, corticospinal, cerebellum, pedunculus cerebralis superior, nucleus lantiformis, nucleus subthalamicus, hipotalamus, substantia nigra, dan medulla spinalis. Eferen ke medulla spinalis, tractus rubrospinalis, Formatio reticularis, proreticularis, thalamus, dan substansia nigra. Untuk formatio reticularis, lateral dan posterior nukleus ruber. Untuk crus cerebri, yaitu serabut kortikospinal, kortikonuklear, dan kortikopontin. Nuklei mesencephalon. Nuklei mesencephalinicus nervus vena tersebar pada substansia grisea yang mengelilingi aqueductus. Untuk nukleus nervus keempat letaknya setinggi colliculus inferior. Untuk nukleus nervus ketiga letaknya rostal dari nukleus nervus 4, nervus oculomotorius ini berbentuk seperti huruf V. Nih. Kemudian nuklei mesencephalon. Untuk substansia gracia centralis mengelilingi aqueductus dan di sini ditemukan nuklei dark Sewitz yang letaknya pada peralihan antara mesencephalon dengan hipotalamus 30. Ini. Kemudian Formatio reticularis merupakan kelanjutan nuklei reticularis thalami, zona interna, dan bagian lateral hipotalamus.
Kemudian nukleus ruber terletak pada tegmentum mesencepali, terdiri dari sel kecil-kecil dan sedang serta berwarna kemerahan. Kemudian fasciculus longitudinalis medialis atau FLM adalah suatu traktus ascendens dan descendens yang penting untuk kolerasi gerakan konjugasi horizontal bola mata, gerakan kepala dan leher. Untuk lemniculus medialis merupakan serat sensorik taktil dan proprioseptif. Untuk lemniculus lateralis yaitu terletak lebih dorsal dari semniculus medialis. Seratnya berasal dari nuclei cochlearis dan nuclei olivarius superior. Kemudian untuk traktus thalamo-olivaris letaknya pada substansia reticularis ventralis et lateralis. Untuk traktus rubrospinalis berjalan lateral menuju lemniscus medialis dan meneruskan diri dari FLM spinalis. Untuk traktus tektospinal et tektobulbaris, kedua traktus ini dimulai di FLM di bagian ventral dan bermuara pada funiculus ventralis medulla spinalis. Kemudian pedunculus cerebelli superior, letaknya setinggi colliculus inferior, seratnya akan bermuara pada nukleus ventrolateral thalamus. Ini adalah aspek klinis, yaitu Parkinson disease adalah penyakit degenerasi saraf dengan karakteristik gangguan gerakan yang disebabkan oleh hilangnya neuron dopaminergik di substansia nigra otak secara progresif. Yaitu ciri-cirinya yaitu tremor. Untuk pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan pemberian obat-obat dopaminergik untuk beberapa tahun. Tetapi kemudian obat-obat tersebut menjadi kurang efektif dan berkaitan dengan efek samping seperti gerakan involunter atau dyskinesia. Riset yang sedang berjalan salah satunya bertujuan untuk mengganti sel-sel neuron penghasil dopamin di otak, yaitu dengan transpalasi sel. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Salsabila dengan NIM 51300250226. Di sini saya akan menjelaskan Pons, Medong, dan Oculus. Mohon izin untuk sharekan terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, berikut ada batang otak yang dinamakan mesenpalon, pons, dan medula oblongata. Di mana kaudalnya dia ini berlanjut sebagai medula spinalis dan untuk rosalnya ada di encephalon. Terus dia ini disarafi oleh 10 saraf kranial yakni nervus 3 sampai dengan nervus 12 di nukleus nervus cranialis. Lanjut ini ada pons yakni dia berletak di antara otak tengah dan medula oblongata. Dia untuk ponsnya. Untuk bagian depan atau ventral ini ya, dia ini berbentuk cembung dengan serat melintang yang disebut dengan pantocerebellaris. Terus di bagian tengah terdapat celah bernama sulcus basilaris. Ini ya, ini yang di sini adalah sulcus basilaris. Terus tempat mengalirnya arteri basilaris. Terus dia ini juga dibersarafi oleh 4 saraf kranial keluar dari area saraf trigeminus atau nervus 5, abdusen nervus 6, facial nervus 7, dan vestibuloclearis nervus 8. Baik, ini ada gambar dari kadavernya sendiri. Lanjut ke pons bagian dorsal ya, ini bagian belakang. Dia ini tertutup oleh otak kecil atau cerebellum dan membentuk bagian atas lantai ventrikel keempat, yakni fossa rhomboidea. Terus untuk terdapat struktur bernama colliculus facialis, yaitu tonjolan yang berbentuk karena serat saraf nervus 7 mengitari nukleus nervus 6. Terus ini untuk lateralnya ya. Dia ini medianus, lateral sulcus medianus, eminentia mediana, dan relnya sulcus limitans. Terus ini tadi untuk ujung inferiornya. Terus untuk lateral sulcus limitans, dia ini area vestibuli, nucleus vestibularis. Begini untuk gambarnya ya. Selanjutnya ini ada pons bagian struktur interna. Ada dia ini setinggi colliculus facialis, di mana untuk nukleus facialisnya dia ini bagian posteriornya bagian lateral dari lemnicus medialis, terus dia ini serabut dari nervus facialis mengelilingi nukleus nervus abducens atau colliculus facialis, terus serabut berjalan ke anterior antara nukleus facialis dan nukleus tractus spinalis nervus trigeminus. Terus ini ada fasciculus longitudinalis medialis. Dia ini menghubungkan pusat keseimbangan dan pendengaran dengan saraf penggerak otot nervus 3, 4, dan 5, 6, 3, 4, dan 6 agar gerakan mata dan kepala ini selaras ya. Nih menghubungkan nih nukleus vestibulari dan nukleus mengendalikan otot-otot ekstraokuler.
Ini masih di struktur interna ya. Ini setinggi colliculus facialis tapi di bagian kaudalnya. Dia ini nucleus spinal nervus trigeminus anterior pendiculus cerebelli inferior. Terus ini ada corpus trapezoidium. Nah, ini serabut akustik dari nukleus cochlearis, terus naik ke mesencephalon sebagai lemnicus lateralis, dan disebut dengan colliculus inferior. Terus ada namanya nukleus potin ya. Ini nih tempat tempat berakhirnya serat dari korteks otak sebelum diteruskan ke otak kecil melalui pendiculus cerebelli media. Terus ini masih di bagian struktur interna, tapi dia setinggi nukleus trigeminus bagian kranial. Ini mirip bagian kaudal, di mana nukleus motorik nervus trigeminus. Untuk lateralnya ini ada di ventriculus quartus, terus rambutnya ini untuk motorik ya, berjalan ke anterior dan keluar dari permukaan anterior, motorik otot atau mastikasi. Baik, untuk nukleus principalis nervi trigemini, dia ini lateralnya nukleus motorik, terus serabutnya ini tadi kan kalau nukleus motorik ini motorik ya, tapi kalau misal principalis nervi trigemini ini serabutnya adalah sensorik ke arah anterior, ke arah anterior lateral serabut motorik. Terus ini ada medula oblongata. Baik, untuk medula oblongata adalah bagian paling bawah dari batang otak yang berhubung langsung dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ya, visura median anterior atau medula spinalis. Untuk bagian depan, untuk sisi lateralnya ini ada piramis atau serabut kortikospinal. Nah, piramis ini itu dua tonjolan di sisi tengah yang berisi serat motorik utama kortikospinal. Baik. Piramis. Terus untuk serabut kortikospinal ini sebagian besarnya ini menyilang ke dekus dekusatio piramidium. Ini dekusatio piramidum ini adalah titik di mana serat saraf menyilang dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Dan dia ini menjelaskan mengapa otak kiri mengontrol sisi tubuh. Ya, untuk posterolateral piramis ini ada oliva atau disebut dengan nukleus olivarus inferior yang dimana oliva sendiri adalah tonjolan di samping piramid yang berisi nukleus olivarius inferior untuk kontrol gerak. Terus untuk bagian terus ada sulcus antara piramis dan oliva itu ada villi radicularis nervus hypoglossus. Terus ada posterior oliva ini ada villi radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus dan radix cranialis nervus accessorius. Ini ada gambaran dari kadavernya. Baik, untuk permukaan posteriornya ini setengah kranial ini di bagian bawahnya dasar ventriculus quartus. Terus untuk setengah kaudalnya ini dia bersambung dengan medulla spinalis atau eh, terhadap sulcus medianus posterior. Terus untuk lateralnya dia ini ada di sulcus medianus posterior, tuberculum gracilis atau nucleus gracilis. Antara ini ada lateral tuberculum gracialis atau tuberculum cuneatus atau nucleus cuneatus. Hmm. Baik, untuk medula oblongata ini struktur interna ya. Dia ini setinggi decuscatio pyramidium atau caudal medula oblongata. Di bagi ventralnya ini ada medula oblongata yakni
Dia berisikan serabut corticospinal yang membentuk piramis, sebagian besar menyilang di Decussatio pyramidum atau sampai ke tractus corticospinalis lateral atau medulla spinalis. Terus untuk di conudosalis, di medulla spinalis akan digantikan oleh nukleus spinal nervi trigemini atau dianggap homolog karena dia ini menerima serabut eferen primer atau disebut dengan nyeri dan suhu dari kepala. Selanjutnya ini di setinggi Decussatio lemniscus ya. Dia ini tengah dari medulla oblongata. Baik, di sini ada serabut. Di area pertama itu ada neuron sensorik yang dimana untuk perabaan diskriminatif dan proprioseptif pada kolumna dorsalis medulla spinalis yang naik secara ipsilateral dan berakhir pada nukleus gracilis dan cuneatus medulla oblongata. Terus untuk ada serabut yang dua ini dari nukleus gracilis dan cuneatus berjalan ke ventral dan medial, ini dari fibria arcuata interna dan menyilang. Terus untuk fibria arcuata interna ini dia berbelok ke arah rostal atau ke lemniscus medialis rostral medulla pons dan mesencephalon dan berakhir di neuron orta ketiga di bagian ventral nukleus posterior thalamus. Baik, ini yang untuk di setinggi oliva ya, dia ini berada di permukaan ventral medulla, yakni piramis. Terus dari aspek dorsal piramis ke medial ini dia ke lemniscus medialis. Terus untuk di garis tengahnya dia ada nukleus rafemagnus. Atau neuron serotonergik, terus ada dorsolateral piramis dan lateral lemniscus medialis. Dia untuk ke nukleus olivarius inferior atau untuk kontrol gerakan ya. Untuk nukleus olivarius inferior dia ini dibagi menjadi dua, ada aferen dan eferen. Aferennya ini adalah dia untuk korteks motorik dan sensorik hemisfer cerebri dan nukleus ruber. Terus untuk di eferennya dia ini ke cerebellum, di nukleus dentatus dan sel Purkinje melalui pedunculus cerebelaris inferior. Baik untuk di bagian dorsalnya, dia ini dorsal nukleus olivarius inferior dan lateral lemniscus medialis. Dia ini bagi menjadi dua serabut ya, di mana serabut sensorik order kedua tractus trigeminothalamicus atau lemniscus trigeminal ini untuk nukleus trigeminal ke arah ke ventral posterior thalamus. Terus ada serabut spinothalamicus ini sebagai lemniscus spinalis. Ini yang masih di setinggi oliva tapi bagian rostral medulla. Ini bagian dorsal. Ini lateral garis tengah atau nukleus hypoglossus dengan neuron motorik yang mempersarafi otot lidah. Terus ada lateral nukleus hypoglossus, ini untuk nukleus motorik dorsalis nervus vagus. Ini untuk neuron preganglionik parasimpatis. Terus untuk lateral lantai ventricle quartus ini nukleus vestibularis yang ada serabut afferent primer dari nervus vestibularis. Terus ada ventromedial nukleus hypoglossus ini fasciculus longitudinalis medial ini menghubungkan nukleus vestibularis dan cochlearis dengan nukleus oculomotor trochlearis dan abdusan. Ini masih di pada yang sama ya untuk dorsolateral dan lateralnya ini dia didominasi oleh pedunculus cerebelli inferior yang dimana dia itu ada serabutnya ini menghubungkan medulla dan di cerebellum, yakni serabut olivocerebellar, serabut vestibulocerebellar dan tractus spinothalamicus dorsalis. Terus untuk bagian dorsal dan lateral pedunculus cerebelli inferior dia ada ini
ada nukleus cochlearis, ventralis, dan dorsalis. Untuk di medial pedunculus cerebelli inferior dan ventral, ini ada nukleus vestibularis, nukleus solitarius, serabut afferent visceral dari nervus 8, nervus 9 dan nervus 10 yang mengelilingi tractus solitarius. Terus ini ada ventral nukleus solitarius, yakni dorsal nukleus olivarius inferior, dan dalam formasio reticularis ini dia ada nukleus ambiguus serabut motorik ke 9, 10, 11 menuju otot faring dan laring. Nah, untuk nukleus ambiguus ini ya untuk nukleus ambiguus, dia ini mengontrol otot-otot di tenggorokan dan kotak suara untuk berfungsi menelan dan berbicara. Ini makanya dia ini serabut motorik ke nervus 9, 10, 11 menuju ke otot faring dan laring. Ini ada formasio reticularis. Ini dia adalah matriks yang kompleks dari neuron yang membentang sepanjang batang otak, terus koneksi aferen dan eferen yang sangat luas dengan bagian lain SSP, terus ada nukleus Rave, yakni dia ini ada serotonergik, proyeksi yang dimana proyeksi ini mencakup talamus, hipotalamus, triatum, amigdala, hipokampus, korteks cerebri atau korteks frontalis, cerebellum dan medula spinalis di mana dia ini mengatur mood, fungsi tidur, dan modulasi mekanisme nociceptif dan medula spinalis. Terus ada formasio reticularis bagian locus ceruleus yang dia ini berpigmen terletak di tegmentum pontine, terus kelompok sel noradrenergic, terus proyeksi dari cerebellum dan cephalon, struktur limbik dan korteks cerebelli, di mana dia ini fungsinya mengatur tidur, mood, dan kognisi. Baik, ini ada lesi dari batang otak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan okuli. Baik, ini untuk gangguan pada mata ya, ada mata merah dan gatal, terus ada katarak, ada glukoma, pterygium, terus selaput mata, terus dan mata berair. Ini ya untuk anatomy of the organ, dia ini bola mata ini manusia terdiri dari 3 lapisan mata utama, yakni ada ini lapisan luar ya atau fibrous layer. Dia ini eh, berisikan sklera dan kornea. Terus yang kedua ini ada yang sklera ini dia ini adalah bagian yang berwarna putih yang kuat dan tidak tembus cahaya meliputi 5/6 bagian belakang bola mata dan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot mata. Terus ini ada kornea. Untuk kornea sendiri dia ini bagian depan yang transparan atau bening dan meliputi 1/6 bagian depan mata. Dan kornea ini tidak memiliki pembuluh darah atau vaskular dan sangat sensitif terhadap sentuhan karena dipersarafi oleh saraf nervus ophthalmic yaitu. Terus lanjut ke lapisan tengah atau vascular layer. Nih, dia ini di lapisan bagian tengah ya consist of the eh, dia ini consist ada koroid, ciliary body dan iris. Untuk koroid sendiri dia ini adalah lapisan berwarna coklat kemerahan gelap yang terletak di antara sklera dan retina. Bagian ini kaya akan pembuluh darah. Terus ada badan siliaris atau ciliary body. Ini dia ini menghubungkan koroid dengan iris dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lensa serta mengontrol bentuk lensa melalui otot siliaris. Terus untuk iris sendiri dia ini bagian berwarna pada mata yang berfungsi sebagai diafragma kontraktil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk.
melalui lubang di tengahnya yang disebut dengan pupil. Terus untuk inner layer atau lapisan dalamnya, dia ini ada consist of the retina ya, which is both optic and non-visual part. Yang dimana untuk retina sendiri dia ini lapisan yang berperan langsung dalam penglihatan, terdiri dari dua bagian ya untuk retina ini. Lapisan luar pigmen dan lapisan dalam saraf yang berisi sel fotoreseptor, sel bipolar, dan sel ganglion. Iya, untuk penjelasannya tadi, clinical correlation yakni di mana ini tuh pupil ya, yang untuk aferennya dia ini inervasi oleh nervus opticus 2 dan aferennya ini oleh nervus oculomotorius, dan ini nervus 3. Baik, ini ada retina has two layers yang dimana retina ini punya dua layer ya, yang berpigmen dan eh, tidak berpigmen. Baik, ini ada oftalmoskopi yang dimana ini prosedur pemeriksaan dokter menggunakan alat khusus, yakni oftalmoskop untuk melihat kondisi retina dan saraf optik di bagian belakang mata. Ini ada anatomy of the organs. Ini ada kornea, aqueous humorus, lens, dan vitreous humorus. Untuk vitreous humor ini dia ini ada cairan seperti jelly di bagian belakang mata yang mempertahankan bentuk bola mata. Cairan seperti jelly ya, seperti ini nanti. Terus ini dua ada aqueous humor di mana cairan bening di segmen depan mata yang terus-menerus diganti. Ini untuk aqueous humor. Untuk bagian anterior dia ini antara kornea dan iris, untuk posteriornya ini antara iris dan lensa, terus glaukoma ini eh, untuk glaukoma sendiri ini dia terjadi akibat gangguan drainase cairan mata yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam bola mata. Baik, ini untuk gambarannya. Selanjutnya ini ada aksesori structure of the eye. Ini ada eyebrows atau alis, ada eyelid. Ini untuk eyelid itu ada conjunctiva, lacrimal apparatus, dan asterisk ocular muscle. Nih untuk aksesori structure of the eye, ini dia ini untuk eyelid dia ini ada musculus orbicularis oculi dan musculus levator palpebrae superior. Terus untuk konjungtiva ini ada konjungtiva palpebrae, terus konjungtiva bulbar, terus untuk lacrimal apparatus
Dia ini ada glandula lacrimal, nervus 5, ductus secretory, nervus 6, punctum lacrimal, nervus 4, canaliculus superior dan inferior. Ini nervus 1, sulcus lacrimal, nervus 2, ductus nasolacrimal, nervus 3, dendrit of meatus nasi. Baik ya, untuk kasus restrictive FDA ini ada muscle ini extrinsic dan intrinsic. Untuk extrinsicnya ini dia levator berbahaya superior, ada variety atau dia ini berubah movement of the eyeball or raising upper eyelid. Dia ini untuk membuka mata dan memindahkan ini kayak bola mata berpindah-pindah gitu. Terus untuk intrinsic muscle within the eyeball which control the shape of the lens and size of the pupil. Dia ini untuk mengontrol perubahan bentuk lensa dan ukuran dari pupil, yang dimana dia ini diinervasi oleh ini ya, jika kembangannya RL6 SO43, yang dimana ada rectus lateralis 6 oleh nervus 6, SO ini adalah superior obliquus 4 nervus 4 dan 3 ini nervus 3 begitu. Baik, sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya cukupkan jika tidak ada yang bertanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.